Gua tahu kalian pasti udah gak sabar dengan review PC yang ada di belakang gua ini karena gua udah terima ratusan DM ataupun komen buat segera buatin video reviewnya. Bukan gua mau menunda, tapi sebelumnya gear gua tuh kurang lengkap atau kurang oke aja, jadi gak enak pas pamer gitu kan. Biasa aja gitu. Dan sekarang udah oke gitu kan ya. Dan mungkin kalian penasaran banget dengan PC gua karena desainnya yang agak nyeleneh kali ya, dan atau gahar banget gitu. Tapi apakah desainnya itu atau performanya itu segahar desainnya? Yuk langsung aja kita obrolin bareng-bareng karena gua udah pakai PC ini selama setahun dan gua bakal bahas pengalaman gua semuanya selama setahun ini di video ini. So langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Yes, gua tahu yang nonton video ini pasti pada mau build PC atau setidaknya mau upgrade PC-nya jadi makin gahar. Nah, kalau belinya via online bisa di banyak e-commerce, tapi pastiin pakai aplikasi Shopback. Karena belanja online itu untung lewat Shopback. Kok bisa untung? Info dikit nih, Shopback tuh aplikasi cashback yang bisa kasih keuntungan cashback langsung secara otomatis ke pembeli yang dilakukan di lebih dari 180 merchant online yang udah tergabung di Shopback. Lihat aja nih, banyak banget kan merchantnya. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID, Agoda, dan masih banyak. Mau belanja gadget, kebutuhan rumah, fashion, ataupun tiket pesawat pun masih bisa dapat cashback karena pakai Shopback. Gak berasa karena keseringan belanja online, saldonya udah kekumpul segini. Saldonya juga bisa langsung dicairin ke rekening atau dijadiin pulsa. Jadi buruan langsung aja download Shopback, linknya gua taruh di deskripsi di bawah. Oke lanjut, awalnya gue beli PC ini tuh karena keperluan editing video YouTube dan juga gaming. Karena keperluan gue lumayan berat, jadi langsung aja gue build di budget 20 jutaan untuk PC doang ya. Dan kalau overall sih kayaknya sekitar 40 jutaan. Di video ini gue akan bahas semuanya, nggak PC doang ya, semua yang termasuk meja-mejanya, semeja-meja itu. Karena ya pasti bakalan banyak juga yang nanya monitornya lah, mouse-nya, keyboardnya, dan lain-lain. Gue tahu pasti bakalan ada itu. Oke, pertama kita bahas PC dulu ya, dan tentu aja pemeran utamanya pasti casing yang banyak banget bikin orang salfok nih karena desainnya. Nama case-nya tuh Skelet dari Cube Gaming dengan harga berkisar 2,1 jutaan. I know untuk sebuah casing pasti terdengar agak mahal ya, soalnya dengan casing PC yang lain yang konvensional itu di harga 300 ribuan sudah dapat sebenarnya. Tapi gua sengaja pakai casing ini karena pengen kelihatan unik dan beda aja dari yang lain. Jarang banget kan kalian lihat casing PC kayak gini. Setahu gue di YouTube baru gue, atau yang lain ada mungkin tapi nggak pernah gue lihat. Ya anggap aja cuma gue lah. Desainnya tuh gagah banget, build quality-nya apalagi karena pakai aluminium, dan sebenarnya ada dua tempered glass nih di dua sisinya, depan dan belakang. Tapi sengaja gak gue pakai karena berasa nggak guna aja. Lu lihat aja nih, bagian atas, bawah, kanan, kirinya tuh masih kebuka. Di balik desainnya yang gagah seperti itu ada banyak kekurangan sebenarnya. Dan yang pertama yang paling gua rasain itu bobotnya. Serius, pas gua beli PC ini gua angkat ke apartemen, berat banget. Itu minus yang pertama ya. Dan kedua, itu dimensinya kegedean menurut gua ya, tapi itu relatif sih, tergantung setup meja kalian. Dan kalau misalkan setup meja kalian tuh kecil, itu menu-menu meja. Jadi makanya gua siapin meja selebar kayak gini, dan karena desainnya keren, unik, tapi sayang aja ditaruh di bawah kan, jadi serba salah gitu loh. Dan enaknya ya pakai meja segede ini terus ditaruh di atas, jadi ya tetap ganteng, dan yang kegedean ya bodo amat, yang penting keren. Nah gitu juga dengan kabel manajemennya nih, bisa aja sih di set lebih rapih, tapi gua kurang ahli di bidang perkabelan, jadinya ya gini. Terus juga gua suka banget dengan desainnya karena banyak slot untuk fan nih. Fannya sendiri gua saranin pakai aja Prime Butterfly di harga 450.000 untuk 3 biji. Gua pilih fan ini karena bosan aja dengan desain yang flat gitu, atau yang bulat-bulat gitulah. Untuk performanya, gue pakai motherboard yang biasa aja ya, yang penting kompatibel dengan prosesor dan GPU yang gue pakai. Jadi gue pilih ASRock B450 Pro 4 di harga 1,4 jutaan. Terus Ryzen 7 2700 dan Galaxy GTX 1060 Ti yang ternyata lumayan langka sekarang. RAM-nya cukup 16GB aja dan storage harddisk 1TB dan SSD 256GB aja. Gua nggak sebutin harganya karena jujur gua lupa gua beli merek apa dan notanya udah hilang. Jadi ya terserah mau pilih SSD, RAM, harddisk merek apa, yang jelas lah pokoknya. Anyway, untuk performanya sendiri gua puas banget karena dipakai editing video masih bisa banget, dan gaming juga gitu. Sewaktu masih suka ngedit, kalau gua gak salah, edit video 5GB di resolusi 1080p 60fps dan waktu renderingnya pakai Movavi berkisar 10 menit aja, termasuk ngebut kan? Nah kalau gaming tergantung game yang kalian mainin nih.
Gua coba mainin The Witcher 3 di grafik high bisa stabil di 60 fps. Terus GTA 5 rata kanan stabil di 55 fps. Dan game favorit gua nih, Overwatch, bisa rata kanan di 60 fps. Tapi kalau mau dapat 144 Hz, bisa turunin grafiknya ke ultra dan bakal lancar jaya di frame rate yang tinggi. Ya, sekitar 120 sampai 144 Hz lah. Untuk suhunya sendiri masih terbilang aman banget, nggak kayak si laptop Diet yang merah itu ya. Sekarang udah diganti yang putih karena yang merah tuh panas. Ganti ya, ganti. Jadi oh, terbang. Jadi sengaja gua nggak pasang cooler di PC gua karena ya lu lihat deh PC gua itu atas bawah kanan kiri itu bisa dijadiin sirkulasi udara karena ya angin pun bisa masuk. Dan terkadang gua tes gitu ya tanpa menggunakan AC di kamar gua atau di apartemen gua ini, dan suhunya masih aman aja. Padahal gua mainin Overwatch di grafik tinggi ataupun editing, suhunya masih aman-aman aja. Jadi pesan gua untuk Dayat, segera upgrade ke PC dengan desain kayak gini, aman tanpa cooler. Gua cuman main di frame rate segitu karena monitor gua dari BenQ ini support cuma di 144 Hz doang. Ya di harga 3 jutaan harap maklum lah ya. Tapi overhaul di harga segitu sih udah mantep banget. Ukurannya 24 inch, layar TN yang masih bisa kasih kualitas yang cakep dengan viewing angle yang oke, lumayan akurat untuk editing, dan build quality-nya tuh cakep. Kekurangannya sih ada contohnya di gak support desync dan bezelnya yang lumayan tebal. Tapi setidaknya gue masih bisa adjust tinggi ataupun viewing angle dari monitor ini ya, karena monitor Dayat yang ada di situ itu nggak bisa. Jadi biarin bezel tipis atau bezel tebal tapi bisa di set gitu kan. Yat ganti ya. Gaming gear lainnya kayak mouse dan mousepad gue percayakan ke Corsair karena desain, performa, dan fiturnya tuh mantep banget. Contohnya si mousepad ada keywireless charging built-in, jadi bisa charge si mouse-nya ataupun bisa juga untuk charge HP dan PWS. Pokoknya yang udah support keywireless charging lah. Unik banget kan? Tapi buat kalian yang penasaran dengan reviewnya udah gue buat sebenarnya, jadi nggak gue bahas di sini sepenuhnya karena kalau dibahas semuanya di sini ya bakalan 2 jam video ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran langsung aja tonton videonya, ada di sini. Bener gak sih sini? Situ. Terus untuk keyboardnya gue juga pakai dari Corsair nih di harga 1,6 jutaan. Ini keyboardnya bisa kasih desain yang unik dan simple banget. Sampai-sampai banyak banget yang DM ataupun komen karena salfok dengan desainnya ya. Yes, lagi-lagi gue beli keyboard ini karena gue pengen unik dan beda aja dari yang lain. Tapi fitur-fiturnya juga mantap kok. Contohnya udah wireless jadi nggak perlu pakai kabel lagi, ada trackpad dan ada tombol tambahan. Terus juga gue suka banget dengan volume slidernya nih yang bikin naik turunin volume jadi super simple dan presisi. Nanti bakalan gue buatin video reviewnya di video terpisah ya. Lagi-lagi gue gak bakal bahas semuanya di sini karena bakalan panjang banget. Gue pilih keyboard ini juga karena ya pas aja gitu. Mouse, mousepad, keyboard dari Corsair dan semuanya wireless, jadi di meja gua tuh nggak banyak kabel gitu loh. Dan ya gua nggak bisa ceritain semuanya di sini karena bakalan panjang. Nanti reviewnya bakalan gua update di channel ini, so make sure kalian subscribe biar gak ketinggalan reviewnya. Bentar, sebelum balik review, balik dulu ke Shopback lagi ya. Jadi banyakkan item yang gua review ini banyak belanja di Tokopedia dan nggak lupa pakai Shopback. Caranya gimana? Gampang banget. Download dan buka aplikasi Shopback, lalu tinggal login aja. Pakai Facebook pun bisa. Di Shopback kalian tinggal pilih merchant favorit kalian. Kalau gua ini kemarin kan kayak beli keyboard, mouse, mousepad itu kebanyakan di Tokopedia. Jadi klik Tokopedia aja. Nanti akan muncul keterangan cashbacknya. Klik continue to app. Kalian bakal masuk ke Tokopedia dan cari aja barangnya. Terus setelah itu ya tinggal belanja kayak biasa aja. Nanti cashbacknya itu bakal masuk ke saldo setelah transaksinya terverifikasi. Gampang banget kan? Tentu aja untung lewat Shopback. Buruan download, linknya gua taruh di deskripsi di bawah ya. Di sektor audio, gue percayakan speaker dari Logitech yang punya sound quality yang cakep dan ada RGB yang bisa dikustomisasi juga nih. Speaker ini juga mantap banget dipakai untuk gaming karena ini dari Logitech ya. Terus untuk headset, gue pakai SteelSeries yang cocok banget untuk pro player, apalagi yang lagi suka main game FPS ya. Soalnya gue bisa dengar step atau suara dengan lebih gampang dengan headset ini. Again, kalau kalian penasaran, gue udah buat video reviewnya, linknya ada di sini. Ada juga perintilan yang penting gak penting nih. Contohnya aja headset stand 80 ribuan yang penting banget untuk naruh headset biar lebih ganteng. Terus juga ada holder HP dari Oase nih, bisa mempermanis aja. Maklum gue pakai 2 HP nih, satu gue taruh di holder ini dan satunya lagi gue taruh di mousepad biar sambil ngecas. Sisanya di laci yang ini. Terus kayak perintilan yang lain, contohnya lampu RGB kayak ini, sebenarnya ini nggak terlalu penting ya karena biar mempercantik pas gue lagi syuting aja, jadi biar lebih
gagah RGB-nya gitu loh. Dan RGB yang itu gue pakai Yeelight dari Xiaomi ya, 12 watt, dan yang itu Bardi 12 watt. Ya harganya sekitar 200 ribuan dan sama-sama bagus. Jadi kalian tinggal pilih sesuai selera. Tapi kalau mau beli yang bagus lagi, Philips Hue satu bola 500 ribu. Kami pun belum mampu beli. Nah terus untuk mejanya sendiri sebenarnya nggak terlalu penting dibahas ya. Soalnya kalian pasti udah pada tahu ini dari IKEA. Mejanya itu Alex, lacinya itu Linmon. Tadi Alex Linmon ya namanya, ya seralah IKEA, serah kau kasih nama. Pokoknya ya intinya meja sama laci harganya 2 juta. Saran gua daripada kalian beli dari IKEA lebih mahal gitu kan ya. Tapi kalau kalian mau dipakai syuting ya nggak apa-apa sih dari IKEA. Tapi kalau misalkan mau pakai di rumah doang, mending kalian upah ke tukang kayu ya, lebih murah. Gua dulu pernah buat 700 ribu, lebih murah gitu ya, diantar ke rumah. Bagus juga, tapi ya nggak sebagus IKEA sih. Daripada ya 700 ribu sama 2 juta beda jauh coy. Beda 1,3 juta, tapi ya tergantung kalian lah. Oke, cuma segitu aja setup PC edisi Farid. Ntar bakalan kami bahas juga setup edisi Dayat, karena tentu aja setup kami bakalan beda dong. Overall setup PC yang gue pakai ini tentu aja masih mumpuni banget, karena dipakai editing pun masih bisa dan gaming pun apalagi. Tapi kalau misalkan kalian mau niru banget dengan setup gue, boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa gue saranin, beli aja GPU-nya yang 1660 Ti karena harganya nggak terlalu beda. Terus juga performanya lebih ya sedikit mumpuni. Ya dulu gua salah sih, gua beli 1060 Ti 1660 baru keluar. Jadi gua kurang tahu info kayak gitu ya. Tapi ya 1060 Ti itu bukan pilihan yang salah karena masih cakep banget. Terus inget nih, sebelum kalian belanja online, pakai aplikasi Shopback aja karena bisa dapetin cashback tambahan. Cara pakainya pun gampang banget, tinggal login aja pakai Facebook pun bisa. Terus tinggal pilih merchant favorit kalian. Setelah itu ya tinggal belanja kayak biasa aja. Gampang banget kan? Tentu aja untung lewat Shopback. Buruan download, linknya gua taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, segitu aja review setup PC edisi Farid Gadget Talk. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang mau build PC juga. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, atau besaran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, karena di channel ini banyak juga pembahasan tentang gadget HP, PC, kamera, tips-tips lainnya, dan juga kalian gak bakal ketinggalan setup PC punya Dayat nanti soon. Jadi doain aja kami banyak rezeki dan kami bakal bahas PC lagi. Dan segitu aja video kali ini. Gua Farid. Bye.